Tuhan, izinkan aku berkisah. Kisah yang mungkin saja telah engkau dengarkan berkali-kali. Kisah dari tiap bibir yang berucap padamu dalam telut dan sujud. Kisah yang serupa dengan embun pagi yang lenyap kala tersapa mentari, yang berjalan ke puncak tahtanya, hadir untuk beberapa saat, namun kemudian hilang tak berjejak. Tuhan, dunia kini gelap. Kuharap kau tahu hal itu. Ratusan ribu manusia rebah dalam ketidakberdayaan. Corona, begitulah kami menyebutnya. Kehadirannya membuat beberapa manusia berpikir bahwa ini hukuman darimu. Hadirnya membuat beberapa manusia berpaling darimu. Bila Tuhan itu ada, seharusnya Ia tidak membiarkan semua ini terjadi. Begitu kata mereka. Derita demi derita yang menumpuk tak jarang meluruhkan harapan, menggiring pada ketakutan yang perlahan menggerogoti nurani. Di masa ini, kecemasan dan ketakutan lebih setia bersama kami. Ketakutan yang membuatku hanya berlalu dalam hari tanpa sapa dan tutur kata pada mereka yang selama ini kusebut sesama. Tuhan, ingatkah Engkau saat kukidungkan mazmur di depan altar-Mu? Siapakah manusia sehingga Kau pelihara? Kau ciptakan ia hampir setara dengan Allah. Bukankah bibirku selalu berat mengucapkannya? Bukankah tubuhku selalu bergetar mengidungkannya? Itu terjadi karena aku sendiri tak punya jawaban tentang siapa manusia itu. Sungguhkah ia ciptaan yang hampir setara denganmu? Rasanya tidak. Iya, itu terlalu jauh. Virus corona di Ekuador, mayat korban COVID-19 dibiarkan tergeletak di jalan-jalan mirip kota mayat di film horor. Inilah fenomena yang terjadi di Ekuador menyita perhatian dunia. Ekuador saat ini menempati urutan ke-26 di dalam daftar negara dengan jumlah kasus terbanyak di dunia, sebagaimana dikutip dari laman worldmatters.info coronavirus. Senin 20 April 2020 pukul 5:57 waktu Indonesia Tengah. Pemerintah Ekuador meminta maaf karena lamban dalam
menghadapi pandemi COVID-19 di negaranya. Di Guayaquil, kota terbesar di Ekuador, mayat digeletakkan di jalan karena kamar mayat dan tempat pemakaman kewalahan menghadapi tingginya angka kematian. Gambaran yang terjadi di Guayaquil mirip seperti yang kerap ditampilkan di film horor. Banyak jenazah yang diletakkan di pinggir jalan dan menunggu berhari-hari sebelum diurus. "Orang tua saya meninggal kemarin, tolong saya lihat kondisi mereka," kata salah satu warga sembari memperlihatkan jenazah kedua orang tua yang terbungkus kain dan dibaringkan di depan rumah. Sementara warga lainnya mengeluhkan sulitnya mengambil jenazah pasien COVID-19 yang meninggal di rumah sakit untuk dikuburkan. Pemakaman umum di sana ikut ambruk di tengah terjadinya pandemi. Tidak lagi tersedia peti mati sehingga banyak mayat yang dikubur menggunakan kardus. Pemerintah mengaku lamban dalam menghadapi pandemi dan telah meminta maaf. "Kami berjanji akan mengurus hal ini," kata Menteri Kesehatan Ekuador Juan Carlos Zevallos. Jenazah-jenazah digeletakkan di tepi jalan karena kesulitan pemulasaraan. Kali ini, engkau tak bisa menghakimiku seorang diri. Karena bukan hanya aku yang tak mencintai sesamaku. Bahkan, banyak yang lebih kejam dariku. Lihatlah, Saya beritahu bahwa saya aja berani, Pak. Di atas peti, Pak, saya berani. Meski sudah diberikan penjelasan oleh Bupati, sejumlah warga desa Karangtengah, Kecamatan Cilongkok, Banyumas tetap menolak desanya menjadi tempat pemakaman jenazah pasien COVID-19. Warga terus menutup jalan agar ambulan yang membawa jenazah berikut rombongan tak bisa melintas. Warga bahkan sempat melempar ambulans dan memaksanya berbalik arah. Bupati Banyumas yang semula sabar memberikan penjelasan pun akhirnya emosi. Ada virus itu adanya di orang hidup. Salah informasi. Virus itu adanya di orang hidup, bukan orang mati. Upaya Kapolresta Banyumas yang ikut bersama rombongan untuk menenangkan warga juga tidak berhasil. Sebelumnya, warga 3 desa sudah menolak jenazah pasien COVID-19 ini dimakamkan di wilayah mereka. Bupati Banyumas pun menyarankan agar jenazah dimakamkan di daerah yang jauh dari pemukiman. Tapi lagi-lagi warga setempat menolak. Makam jenazah yang sudah dikebumikan pun akhirnya dibongkar. Bupati bahkan ikut membantu petugas, ikut menggali makam dan menggotong peti jenazah ke ambulan. Atas kejadian ini, Bupati Banyumas meminta maaf kepada warga. apanya yang hampir setara denganmu? Semua terjadi hanya karena takut lebih diinginkan daripada kemanusiaan. Lalu sekarang apa? Apakah engkau kecewa melihat semua ini? Kau tak bisa bersembunyi di balik kekecewaanmu itu. Aku mungkin tak paham tentangmu, tapi aku tahu saat ini kau pun merasakan takut. Bukankah itu alasan hingga kau mengunci pintu rumahmu bagi kami? Padahal kami berharap bisa melepaskan ketakutan ini dalam rumahmu. Kini aku hanya bisa menatapnya dari jauh. Meski demikian, masih banyak manusia yang terus membelamu. Kita ibadah di rumah saja. Kita bisa live streaming. Sungguhkah engkau dapat kutemukan dalam realitas virtual seperti itu? Tuhan, dunia semakin gelap. Aku ingin berjalan, namun aku takut terjatuh. Aku ingin berteriak, namun kepada siapa? Lalu apa yang harus kuperbuat? Menatap pun terlalu sulit bagiku. Tuhan,
Aku lelah berjuang dalam kelam. Biarkan kali ini ku nikmati kelam, dan aku tak perlu menghabiskan waktuku membawa dan menjaga cahaya. Tuhan, izinkan aku hidup dalam kekelaman ini. Il prossimo 14 maggio i credenti di tutte le religioni si uniscano spiritualmente in una giornata di preghiera, digiuno e opere di carità per implorare Dio di aiutare l'umanità a superare la pandemia del coronavirus. COVID-19 no nos podemos desmoralizar. Por ello, el 14 de mayo recemos todos juntos. E pregherò per poter abbattere queste distanze, sperando così di amare finalmente chi ho accanto. الفيروس بيصيب كل الناس بغض النظر عن الديانات أو المعتقدات. عشان كده كلنا هندعي يوم 14. Chiediamo al Dio della vita che ci liberi da ogni pandemia, che ci consoli in ogni nostro dolore e che sostenga ogni nostra fatica. Chipate chisinakusakuza varuko kune vapfumi kana vatsvene kune vatadzi. Ngatibatanei musi wa14 tinamate tose. Koronavirüsü iyi, kötü, zengin, fakir, hiç kimseyi ayırt etmeden zarar vermeye devam ediyor. Biz birlikte daha güçlüyüz. Bu yüzden dünyaca 14 Mayıs'ta da dua ediyoruz. Il 14 maggio preghiamo tutti insieme per sentirci chiesa, famiglia e sconfiggeremo la pandemia. E dai. Também nós jovens possamos renovar a esperança. Por isso, neste dia 14, rezemos juntos pelo fim da pandemia e busquemos ser sinal de Cristo ressuscitado àqueles que sofrem diretamente com a Covid. Wir lassen uns nicht vom Covid-19 entmutigen und wollen dafür am 14. Mai gemeinsam beten. Cosa ci ricorderemo di questo tempo? Le cose che ci hanno unito, cristiani, musulmani, non credenti. La preghiera è una di queste. Alors prions ensemble ce 14 mai avec courage et confiance pour demander la fin de cette pandémie. El 14 de mayo tenemos que rezar todos juntos. Preghiamo con fede tutti insieme. La preghiera è la nostra arma migliore contro il virus. 14 maggio, tutti i credenti insieme, credenti di diverse tradizioni, per pregare, digiunare e fare opere di carità. Tuhan, pikirku ternyata salah. Aku tak pernah berjuang sendiri. Banyak orang yang berjuang bersama denganku dengan caranya masing-masing.
Maafkan aku Tuhan, sempat berpikir bahwa kelam ini yang terbaik untukku. Pagi ini aku melangkah ke pelataran rumahmu, membawa sesal. Aku pernah menggugatmu, tak percaya padamu. Bahkan kupadamkan cahaya harapanku dan mulai berpaling darimu. Namun hari ini aku tersadar ketika aku buka tudung saji di atas meja perjamuan, dan yang terhidang adalah setiap lutut yang bertelut dalam duka dan kecemasan, setiap bibir yang berucap doa dan harapan, dalam kata dan sapa yang meski berbeda namun beriring bersama. Setiap perut yang memilih untuk membisu demi asa pandemi ini cepat berlalu. Aku sempat terdiam, lalu bergumam, hari ini mungkin malaikat harus menggunakan masker. Ada banyak mulut yang berucap doa yang tak beraroma pasta gigi, Listerine, atau wangi-wangian lain. Namun rupanya aku salah. Malaikat mungkin justru mencium aroma yang lebih menggiurkan, aroma kesatuan dan ketulusan. Aroma yang meyakinkan setiap hati agar percaya bahwa harapan harus tetap terjaga. Tuhan, di negeri kami ada banyak cerita yang memanggil namamu. Ada banyak cahaya yang hampir padam dan banyak hati yang hilang harapan. Namun ku tahu Engkau setia, terpenuhi hingga kembali. Ajar kami Tuhan tetap percaya kasih dan rahmat-Mu yang selalu tercurah, hingga kami dapat tetap saling menjaga cahaya harapan di tengah cobaan hidup. Tuhan, di negeri kami ada banyak cerita yang memanggil namamu.